Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan proposal usulan penelitian saya. Yang kedua, terima kasih kepada Ibu Dwi Septi Haryani selaku dosen pembimbing pada mata kuliah metodologi penelitian, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya Dwi Herlianti dengan NIM 1761241 ingin mempresentasikan hasil dari proposal usulan penelitian saya yang dimana berjudul Pengaruh Masa Kerja, Tingkat Absensi, dan Perputaran Tugas Kerja terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada latar belakang. Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang sebagai unit pelaksanaan teknis atau UPT Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan yang dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan sarana bantu kenavigasian pelayaran, telekomunikasi pelayaran, dan bengkel dengan menggunakan sarana instalasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran di wilayah kerjanya. Salah satunya yaitu instalasi yang merupakan sarana penunjang teknis kenavigasian yang berada di lingkungan Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Ada tabel 1.1 yang dimana ini adalah tabel masa kerja dan dapat kita lihat persentase kerja yang paling banyak itu didominan lebih dari 20 tahun dengan 139 pegawai dan dengan persentase 65,87%. Ini ada tabel 1.2 yang dimana tabel ini adalah tabel tingkat absensi dari pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang dari 1 tahun terakhir, dari bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020, yang dimana jumlah absensi ini tidak terlalu signifikan, hanya dengan seluruh pegawai hanya ada melakukan 12 kali absensi dan dengan persentase 0,054%. Tabel 1.3 yang dimana ini adalah tabel dari perputaran tugas kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang selama 5 tahun terakhir atau dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dan dari tabel ini dapat kita lihat jumlah perputaran tugas kerja paling banyak terjadi pada tahun 2018 dengan 104 pegawai dan dengan persentase 34,09%. Ini fenomena yang terjadi kini saat memasuki era globalisasi. Kini Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, dan profesional. Apalagi di Kepulauan Riau dengan semakin berkembangnya kegiatan pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang untuk terus melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari kelautan serta menyangkut pekerjaan yang cukup sulit. Maka saat ini sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang mempunyai kinerja yang baik untuk meningkatkan atau menunjang prestasi kerja pada setiap pegawainya. Pada rumusan masalah, yang pertama itu apakah masa kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang? Yang kedua, apakah tingkat absensi berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang? Yang ketiga, apakah perputaran tugas kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang? Dan yang keempat, apakah masa kerja, tingkat absensi, dan perputaran tugas kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang? Tujuan masalah yang pertama itu untuk mengetahui apakah masa kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Yang kedua, untuk mengetahui apakah tingkat absensi berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah perputaran tugas kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah masa kerja, tingkat absensi, dan perputaran tugas kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Pinang. Ini ada kegunaan penelitian, di sini ada dua, kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis. Selanjutnya masuk kepada sistematika penulisan, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 penutup. Pada tinjauan pustaka di sini ada manajemen, ada sumber daya manusia, dan ada manajemen sumber daya manusia. Serta di sini ada masa kerja beserta indikator, tingkat absensi beserta indikator, perputaran tugas kerja beserta indikator, dan prestasi kerja beserta indikator. Kerangka pemikiran di sini ada masa kerja sebagai variabel X1, tingkat absensi sebagai variabel X2, dan perputaran tugas kerja sebagai variabel X3 dengan prestasi kerja sebagai variabel Y. Di sini garis panah untuk mencari hubungan secara parsial dan garis panah putus-putus untuk mencari hubungan secara simultan.
Ada hipotesis, di sini ada H1, diduga masa kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor distrik navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. H2, diduga tingkat absensi berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor distrik navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. H3, diduga perputaran tugas kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor distrik navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. Dan H4, diduga masa kerja, tingkat absensi, dan perputaran tugas kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai pada kantor distrik navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. Dan di sini penelitian terdahulu, 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Metodologi penelitian, di sini jenis penelitiannya saya mengambil penelitian asosiatif dengan metode asosiatif kausal. Sumber datanya ada data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya ada kuesioner dan studi pustaka. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Di sini populasinya yaitu berjumlah 211 pegawai pada kantor distrik navigasi kelas 1 Tanjung Pinang. Dengan sampel saya menggunakan teknik Slovin. Jadi jumlah sampelnya itu 138 sampel atau responden. Di sini ada tabel operasional variabel saya yang dimana ini untuk pedoman membuat kuesionernya nanti. Ada teknik pengolahan datanya. Di sini saya mengambil editing, coding, scoring, dan tabulating. Ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan uji asumsi klasik yang dimana di dalamnya terdapat uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Selanjutnya ada uji analisis regresi berganda. Di sini dengan rumus Y sama dengan konstanta ditambah koefisien X1 ditambah koefisien X2 ditambah koefisien X3 ditambah tingkat error. Di sini tingkat errornya saya mengambil 5%. Selanjutnya itu ada uji hipotesis. Di sini saya mengambil uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Sekian hasil dari presentasi usulan proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih.